itu tempat ya banyak orang yang mengklaim itu tempat pesugihan atau kekayaan dengan ekstra cepat, bisa dikatakan instan. Nah, itu memang banyak yang terjadi, bisa dikatakan 90% atau 99%. Jadi kan kalau Eyang Paku Jaya itu tempatnya makam, buat kayak apa namanya ziarah kayak gitu. Kalau yang di bawah itu kayak gua gitu. Ada 2 tempat gitu, cuman berbeda-beda gitu. Kanan sama kiri. Iya. Jadi kalau makam Eyang Paku Jaya itu di atas, kalau Hanjuang Berem itu deket di sini. Oh, yang jalur kiri. Ya. Berarti yang di atas mah jalur kanan. Ya. Putih. Iya. Tanpa tumbal. Iya. Kalau yang di kiri dengan Iya, tumbal. bisa dibilang kayak gitu. Wow. Banyak orang yang mengatakan bahwa di sini juga untuk bisa ritual di sini tuh menghabiskan hampir 10 juta, 20 juta, 30 juta. Itu sebetulnya bener nggak sih, Bang? Memang betul. Waduh. Ini bentar lagi juga nyampe tuh. Tuh, udah kelihatan. Oh, oke. Tuh. Itu gua. Iya, Oh, ada bekas itu ya? iya. Sesajen. Kas nginep. Dulu. Wangi ini. Wangi. Dingin gitu. Oh, ada foto itu. Jangan dilihat, Bang. Nanti nggak, maksudnya saya lihat. Tapi nggak di blur, nggak apa-apa. Oh, Ada bulunya. Oh, Darah. oh, darah. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya udah bersama dengan Abah Kuncen ya, Bah. Ya. Yang mana Abah Kuncen ini orang tua dari Neng Suci. Tadi alhamdulillah abahnya lagi ke ladang, dan ini walaupun hujan kita diperkenankan ngobrol-ngobrol bersama Abah. Nah, Bah, gimana kabarnya, Abah? Sehat, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bah. Sehat. Gini, Bah, ini kan saya tadi dari awal perjalanan ke sini lumayan cukup jauh, dan saya selain rumah ini nggak menemukan lagi rumah yang lain, Bah. Nah, mungkin nanti sebelum kita masuk ke pembicaraan pokok, nah, pada dasarnya itu Abah kenapa kok memilih tinggal di sini, dan apakah benar Abah ini mendapatkan mandat untuk tinggal di sini menjaga harta kekayaan dari Gunung Tampomas? Mungkin Abah bisa sedikit kilas balik kenapa Abah tinggalnya di sini, dan terkait dengan harta kekayaan itu seperti apa, Bah? Jadi asal mulanya sebelum ke pembicaraan itu, jadi Abah akan menjelaskan. Nah, selagi muda dulu ya namanya orang kampung kan merantau ke kota, bertahun-tahun di kota, biasa menjalankan aktivitas sama sanak keluarga, orang tua ada di Bandung, di Jakarta. Nah, singkat cerita tahun 2000 Abah mengundurkan diri dari salah satu perusahaan tekstil. Oh. Bisa dikatakan perusahaan anggap terbesar di Kabupaten Sumedang. Waktu itu Abah sempat menjabat foreman di bidang elektrik instrumen. Nah, cuman Abah lebih memilih ya kepengen hidup bebas, dalam arti itu bukan ingin bebas semena-mena untuk bergerak. Ya. Maksudnya ingin banyak sosialisasi di alam terbuka. Jadi tidak sekedar hanya kita sosialisasi atau silaturahmi sebatas di perusahaan saja. Ya. Singkat cerita tahun 2004 bulan 11 tanggal 19 hari Sabtu, Abah ini pindah ke wilayah daerah ini. Nah, sebelah selatan dari tempat ini kurang lebih 500 meter. 500 ke sebelah selatan sana. Itu ya biasalah memperpanjang hidup dari segi yang belum biasa dilakukan, dijalankan. Yang penting kita
bisa layak hidup seperti orang. Di waktu makan kita bisa makan, Iya. tidur juga sama, walaupun dengan cara bangunan ala kadarnya, dibantu dulu sama keluarga. Singkat cerita, dari situ banyak orang yang berdatangan minta dibantu syariat atau di jembatan ini, diantar nyekar ke wilayah Bukit Pasir Manggar, yang dimana di situ ada karomah atau situs patilasan yang dinamakan Eyang Pakujaya. Oh. Nah, sesuai dari Eyang Pakujaya tersebut itu dari bukan info ya, keterangan dari orang-orang tua sepuh kesepuhan zaman dulu. Nah itu Eyang Pakujaya itu beliau asli dari Mataram. Oh, iya. Mulai itu ya banyak orang yang berdatangan minta diantar jaro kubur lah intinya itu, yang mana sesuai dengan ajaran agama kami, yang penting tidak boleh melanggar dari segi tata cara atau permintaan kita. Intinya harus menyampaikan doa atau mengirim doa kepada orang yang sudah mendahului kita. Nah itu yang mana diklaim itu tempat, ya banyak orang yang mengklaim itu tempat pesugihan atau kekayaan dengan ekstra cepat, bisa dikatakan instan. Nah itu memang banyak yang terjadi, bisa dikatakan 90% atau 99%, yang mana ya bukan atas kepintaran Abah atau atas jasa Abah, ya tidak, Abah tidak mengaku soal kesaktian apapun, cuman itu jelas-jelas karunia Allah, jelas-jelas yang mana Allah itu memberikan barokah untuk setelah nyekar dari karomah itu, ya bisa dikatakan tidak lama setelah turun dari sini banyak jalan dari sesama yang bisa mendapatkan secara lahiriah atau kekayaan atau kesugihan. Nah itu info setelah yang mana menjalankan syariat atau yang menjabatani Abah pribadi, jadi infonya seperti itu. Iya. Nah gini Bah, ini kan tadi waktu Abah ceritakan datang ke sini, apakah sebelumnya sebelum Abah di sini udah ada kuncen apa belum ada, lalu Abah dikasih mandat? Kan mungkin kalau Abah kan kuncen resmi ya. Iya. Nah kan tadi kata Abah banyak orang juga yang yang aku-akuan lah. Nah itu sebetulnya dulu sebelum Abah ke sini belum ada kuncen berarti? Dulu sudah ada kuncen. Bahkan dari entah abad keberapa juga sudah ada kuncen, cuma dulu kan belum ada peresmian atau belum ada pembentukan paguyuban. Nah itu. Nah ini yang contohnya ini. Nah ini kan sebuah contoh sesuai yang mana sesuai ketentuan legalitas seorang juru kunci, jadi punya legalitas ini, tertera tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tempatnya. Nah, itu berarti namanya Abah Enceng. Abah Enceng mah resmi dari paguyuban. Alhamdulillah ya resmi dari PKPBS, singkatannya ya keperpanjangannya Paguyuban Kuncen Pancar Buana Sumedang. Yang mana lengkapnya di sini, jadi ditugaskan untuk merawat Pakujaya ya? Eyang Pakujaya yang adanya di Bukit Pasir Manggar. Itu. Berarti ini bisa dikatakan kebetulan mungkin karena Abah Enceng udah lama di sini juga ya, dekat dengan makam keramat tersebut, atau emang dari awal-awalnya Abah udah digadang-gadang tugaskan di sini untuk menggantikan kuncen sebelumnya, Bah? Oh, itu tidak. Tidak. Itu secara di luar nalar.
karena Abah tidak ada tujuan dan Abah tidak tahu asal usul buyut lah dikatakan kata orang Sunda itu buyut. Jadi dari ibu kakek terus ke sana entah berapa puluh tahun atau ratus tahun. Nah itu pun juga Abah menyadari pertolongan dari Allah atau amanah dari Allah itu pun juga dikasih tahu dari darah daging atau keluarga yang mana kesepuhan Abah dari keturunan ibu, keturunan bapak dari sononya memang sudah ada katanya. Jadi kalau soal ini untuk menurut pribadi Abah gitu yang mana Abah ditunjuk atau diberikan amanah itu tidak diinginkan atau tidak dibuat suatu harapan ingin jadi kuncen atau apa itu tidak tahu tata caranya atau gimana awalnya itu tidak tahu karena tidak ada harapan atau tidak ada hak waris. Nah, adapun ada ya Abang menyadari oh berarti ini jelas-jelas walaupun ada dari sananya juga kan tidak ada hubungannya dengan wilayah keramat di sini. Jadi ya secara singkatnya entah dari mana-mananya ya, seorang juru kunci atau seorang punya tugas untuk menjalankan amanah yang mana seseorang minta saran pendapat ya dengan cara syariatnya ke karomah atau kemana. Nah itu ya di luar nalar aja. Soalnya kan awalnya tidak ada planning atau tidak ada rencana untuk tinggal di sini terus ingin jadi ini tidak ada. Jadi jelas-jelas ya Abah merasa pertama merasa shock, kaget gitu kan. Soalnya ya anggaplah ilmu kuncen misalkan dari segi agama kita ya harus ada ayat apa, bacanya gimana, situasinya gimana, itu jelas-jelas tidak memahami. Nah, cuman setelah dijalankan, nah alhamdulillah Abah mendapatkan ilmu dari segi pengalaman atau perjalanan. Nah, jadi Abah ngaku berarti saya punya ilmu yang dipakai ilmu saya jurusnya itu ilmu fakta. Disesuaikan apa yang dikatakan ilmu fakta itu ya sesuai dengan data-data yang jelas otentik kita nyekar ya dari ajaran agama kita harusnya begini. Jadi Abah mengajarkan ke semua anggap aja lah jemaah atau orang yang minta diantar nyekar itu harus sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah itu jadi sebetulnya tidak ada yang diharuskan sesuai ketentuan kunci harus begini tidak ada. Cuman ada juga yang mana sesuai kehendak mereka ingin nginap ya silahkan. Nah gitu. Mungkin ya, kalau yang saya tangkap mohon maaf kalau saya salah. Iya. Berarti pada dasarnya Abah juga tinggal di sini itu awalnya tidak berharap untuk dijadikan kuncen ya. Tidak sama sekali. Tidak. Cuman mungkin karena dari segi Abah orang spiritual mungkin dirasa kata orang-orang lain ini cocok dan bisa meluruskan. Nah baru Abah mungkin diluruskan di sini, ditugaskan di sini. Nah ini mungkin ke pokok yang sekarang lagi booming Bah. Yang saya dengar info di sini itu tadi juga kata Abah nyebut 90% orang yang datang ke sini berhasil kaya raya atau misalkan hajatnya terkabul. Nah itu sebetulnya cerita yang benar itu tuh benar atau gimana? Kalau benar tuh sebetulnya seperti apa gitu? Nah kalau untuk versi Abah ya, entah kalau versi yang lain, soalnya kan banyak juga ada info. Agak munduran dikit Bah. Atau ngeklaim tempat ini harus ada syaratnya begini sesuai ketentuan mereka. Cuman untuk konsep Abah sendiri, yang mana satu dia punya patokan ainal yakin kunci itu satu. Nah, terus setelah yakin dia harus dengan posisi tenang dijamin insya Allah pasti menang. Nah soal jalan tergantung ya apa namanya, jadi jangan sampai boro-boro kan Abah suka bilang boro-boro jalan yang anggap aja diklaim jalan kotor hitungannya ya. Nah sedangkan jalan bersih pun juga
itu kan menurut pandangan seseorang yang mengklaim atau yang memutlakan antara bersih dan kotornya itu yang maha di atas. Bukan sesuai pendapat manusia. Nah kita kan jangan fanatik lah. Contoh banyak lah, entah di negara mana atau entah bangsa apa. Nah, mereka kan seorang pegawai mendapatkan gaji tiap minggu atau tiap bulan. Nah bisa aja mendapatkan pendapatan lebih di luar gaji. Apakah itu tidak ngambil dari jalan kotor? Nah kan itu Bukan, bisa juga. Nah adapun dia mendapatkan pendapatan yang lebih dari sesuai dengan pekerjaannya, nah dia kan punya tambahannya dari segi pekerjaan lain. Ya. Nah kalau untuk yang di sini, cara Abah, versi Abah itu jelas-jelas dikatakan antara ke kiri dengan ke kanan, itu kata orang. Itu kan kata orang. Sebetulnya yang jelas-jelas yang memutlakan kata antara kiri dengan kanan, bersih dengan kotor, jelas yang maha. Bukan dari segi penilaian seseorang. Gak boleh lah kalau kita mengklaim, oh si A karena berangkat ke sini, oke, memang ini tempat diklaim. Bahkan ke Abah pribadi juga dianggapnya, oh ini provokatornya, ya masuk kena klaim kerjasama. Oh tidak, itu kan itu mah yang dengan cara itu mah oknum di luar Abah. Maaf, bukan Abah so suci, karena Abah kan waspada bukan dalam arti curiga, karena Abah kan jelas-jelas dipercaya dari Paguyuban Kabupaten Sumedang PKPBE, yang mana Abah menjalankan tidak sesuai dengan ketentuan. Aduh, jangan harap walaupun Abah tidak punya gaji bulanan atau harian atau tahunan, nggak maulah kalau berurusan dengan yang memberikan ketentuan. Nah itu. Nah yang tadi saya amati kata Abah ada kiri dan kanan. Berarti kalau ya bisa saya simpulkan di sini nggak satu. Soalnya teman-teman ini ada petir ya, dimatiin itu. Nah tadi kan kata Bapak di sini ada tempat kiri dan kanan. Berarti tempat keramat di sini tuh nggak satu ya Pak. Nah itu apa yang dimaksud dengan kiri dan kanan? Terus dengan apa yang dimaksud dengan versi Bapak? Berarti kalau bisa versi Bapak berarti ada versi yang lain atau ada oknum. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan dengan gamblang biar yang apa namanya yang menyangka tempat ini sedemikian rupa itu nggak salah persepsi gitu. Jadi gini, beberapa tahun ke belakang, ya Abah kan sudah mendekati ke 60 tahun. Ya. Udah lebih dari setengah abad. Nah, alhamdulillah, puji syukur Allah, Abah diberikan kesehatan. Nah sampai saat ini, nah di saat kecil itu memang itu sudah diklaim tempat yang mana orang ke situ istilahnya muja atau ngotor atau pesugihan. Nah kesugihan dengan jalur kotor. Nah itu. Nah singkatnya cerita, Abah sudah hijrah pindah ke gunung, kurang lebih itu umur 42 tahun. Nah baru bisa tahu tempat ini. Tempat di sini antara bisa disebut antara kotor dengan tempat bersih. Nah sebetulnya antara kotor dengan bersih itu hasil klaim orang. Yang mana orang dekat atau orang jauh, ini diklaimnya itu kan tempat kotor. Tapi yang mana tadi Abah bicara, nah antara kotor dengan nggak kotor, dengan yang bersih, yang memutlakan nilai kan bukan manusia, cuman hanya diklaim aja. Karena tata caranya kan ada beda, Nah sedangkan anjuran Abah pribadi tidak menganjurkan harus pakai ini. Bahkan sombongnya Abah, yang mana sampean ingin nyekar, seumpama rokok yang lagi dikenyot pun juga nggak masalah. Kata Abah kan gitu, selalu bilang begitu. Cuman dikarenakan saking kuatnya klaim orang atau keyakinan orang, kepercayaan orang untuk naik ke atas atau ke bawah, jelas-jelas. Tapi Abah tidak selalu mengajarkan untuk jalur itu. Walaupun diklaim, tetap aja walaupun Abah nganter tidak ke tempat itu,
tanda kutip, abah kan selalu ke atas, tapi tetap disakompet daunkeun. Dikremkannya. Dicap kata gitu ya. bahasa Sundanya itu disakompet daunkeun, jadi disamakan ikatan daun. Nah itu. Nah, sedangkan kembali ke bahasa tadi, antara kotor dengan bersih kan manusia yang memandang atau yang menilai, bahkan yang menjalankan. Prinsip, manusia kan punya prinsip. Kalau saya pekerja kan, saya pejabat, saya punya gaji, saya punya kerja. Tapi kan beliau kan tidak sadar seorang pekerja itu yang sudah ditentukan gaji sekian juta dalam kurun waktu 1 bulan. Ternyata ini, gitu kan. Nah di luar itu dari mana? Apakah itu tidak kotor? Abah kan tidak menyebutkan pekerja apanya. Ada ya seorang pekerja entah di mana, anggap aja lah jadi koruptor atau korupsi, punya uang miliaran, dia sebatas pekerja pemerintah, nggak ada lah yang gajinya 1 miliar 1 bulan. Iya. Abah juga kan tahu departemen apa, bagaimana lah cara kerjanya, ya tahu lah. Mau di swasta mau di negeri juga tetap namanya seorang pegawai mah Nggak ada ya, Pak? nggak ada lah. Nggak ada. Sedangkan mendapat sekian. Nah itu dari mana? Itu pun juga klaiman orang, korupsi lah. Padahal dia kan ada tambahan usaha lain lah. Bisa aja kan kayak gitu. Siapa tahu. Nah ini pun juga sama. Sebetulnya ini pun juga sama. Jadi antara yang bisa dikatakan bersih dengan kita menjalankan nyekar, atau kita tempat di luar nyekar tapi satu wadah di situ. Cuman beda pintu. Memang itu satu tempat, beda pintu. Pintu yang di atas yang dikatakan bersih, kita nyekar. Pintu yang di bawah yang berupa gua itu dia katakan kotor. Tapi tanda kutip tergantung ijab awal orang tersebut dan orang yang mengantarnya juga. Kan gitu. Ya nggak mungkin lah abah mengajarkan, maaf lah bukan soalim, abah mengajarkan kotor istilahnya ya. Moga-moga lah jangan sampai. Benar, Cuman, Pak. ya antara karena dia punya sugesti, jadi ya pitulung Allah lah, pertolongan dari Allah, yang mana dia karena yakin, karena tenang dia pasti menang. Nah, kembali soal milik rezeki itu tetap kebanyakannya hablum minanas, dari sesama. Jelas awalnya juga begitu, abah selalu mengatakan kamu jangan mengharapkan punya milik rezeki dari sini. Loh kok kenapa saya jauh datang ke sini, itu milik rezeki saya pengen di sini. Oh tidak bisa. Karena ini cuma media. Pelantara ya, Pak? Nah pelantara, abah yang menjembatani, ini medianya untuk mediasi. Soal milik rezeki zaman sekarang bukan turun dari langit. Memang yang di atas. Maha segalanya. Allah memberikan milik rezeki tetap berkaitan dengan hablum minana, sesama lah. Entah orang mana, bangsa apa. Nah itu. Sebentar, Bah. Berarti kalau yang versi saya amati, di sini tuh ada 2 tempat bisa dikatakan putih sama kotor ya, mohon maaf. Nah, pada dasarnya ini masih dalam satu lingkungan Abah di sini. Iya. Cuman kebanyakan orang banyak yang milih ke kotor. Cuman kalau seimbang lah. Seimbang. Yang dikatakan ke putih juga banyak. Nah, itu yang dari 2 tempat tersebut masih dalam kekuasaan Abah kah, atau yang kotornya ada orang lain yang mengaku kuncinya juga, atau gimana gitu? Nah itu kan tertera di sini. Jadi pintu 1, pintu 2 masuknya kan Bukit Pasir Manggar. Di sini kan tertulis. Yang nama di sini ya yang ada di sini. Eyang Pakuan Eyang Pakujaya. Eyang Pakujaya Pasir Manggar. Yang Nah, di itu sini yang kan juru kuncinya kan jelas. Ceng Maulana Ibrahim. Nah ini kan sudah jelas bukitnya Pasir Manggar. Nah cuman ya satu tempat, satu bukit, pintunya 2. Nah pintu Karoma sama pintu gua. Di situ. Berarti kan di bawah gua ada 2 ada 2 lubang di situ. Iya tadi ada 2. Yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah itu. Nah jadi itu sebelum Abah tahu gua yang di situ dari zaman dulu Abah lagi kecil itu diklaimnya tempat, anggap aja tempat muja lah intinya. Pesugihan gitu ya. Pesugihan dalam arti ya
di luar jalur. Jadi muja itu harus pakai ini, pakai ini, pakai ini. Nah itu. Itu cuman info dulu. Tapi info-info diklaim itu memang sudah semenjak orang tua Abah pun juga, dari kakek Abah pun juga memang itu sudah diklaim gitu. Nah setelah Abah jadi juru kunci, almarhum yang di kampung bawah itu sudah meninggal, ya almarhum. Ya. Banyak pasien yang meminta ke bawah, ke atas. Nah di situ sama Abah dipelajari. Nah bisa mendapatkan ilmu. Nah ilmu untuk mediasi di atas gimana, untuk mediasi di bawah gimana. Nah kalau soal masalah itu mah Kembali ke diri masing-masing gitu ya. ya kuncinya kan ada di Abah. Ya tidak mungkin lah istilahnya sampean butuh sama Abah. Masa sampean mau mengorbankan rekan dekat, apalagi darah daging. Ya, tanda kutip ya Abah pun juga sama lah, tidak mungkin. Nah itu. Cuma Jadi entah kalau yang lain mah gitu kan ya. Mungkin pada dasarnya kalau orang datangnya ke Abah, walaupun misalkan dia mintanya ke wilayah kiri ya, berarti Abah luruskan. Ya di sini kan harus diluruskan dulu, dikasih pemahaman dulu. Nah, dikasih pemahaman. Contoh misalnya ini ada orang, Bah, saya pengen ke jalur kiri misal. Terus apa cara nangkepnya gimana itu kira-kira? Nah, nangkepnya gini. Oke, kalau cuman kita kan jadi gini, menyimboliskan itu tempat tidak masalah. Dia tidak mau ke sana. Ada istilah takut. Di sini juga masalah. Karena versi Abah itu ya bukan versi instan yang dikatakan uka-uka dohir. Gitu kan ya? Dohir wujud, bukan gitu. Tetap Abah punya keyakinan yang mana manusia silaturahmi dengan sesama umatnya. Kuncinya Allah yang di atas itu mengetahuinya. Bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia, jadi si A si B ini harus dengan proses perjalanan gini-gini. Nah itu tidak hanya sejam 2 jam. Jadi sama Abah itu diberi pemahaman si A si B itu kalau tamu banyak itu nggak akan cukup sejam 2 jam. Yang ini kronologisnya gimana, yang ini juga gimana terus. Nah setelah banyak yang mengerti orang, nah, dikarenakan kan ya Abah jujur kalau manusia yang tidak punya arti, jauh ke sakti kan, arti pun juga nggak tahu, cuman menjalankan versi yang di bawah atau yang di atas itu tetap nganter ke atas kena klaim juga, nganter ke bawah kena klaim juga, apalagi sekarang banyak oknum. Nah, gitu kan ya, banyak oknum. Nah jadi ini untuk memperbaiki jangan sampai merembet atau dianggap kerjasama karena sudah kepegang sama Abah untuk dana kekuncian sekian, operasional sekian, selama nunggu sekian. Nah itu sudah ada settingannya. Oh berarti kalau sama oknum lain itu ada biayanya, gede itu biasanya? Ya jelas. Jadi contoh, jadi di luar yang nganter, ya tetap aja masuknya ke tamu Abah juga. Jadi sih Abah ke bagian berapa? Bagian apa? Kan perjalanan sampean belum beres. Saya kemarin ngasihkan uang sekian nilai itu. Ya itu. Ya tetap Abah kan bertanggung jawab semaksimal-maksimalnya. Bukan tanda kutip maksimal mungkin. Jadi semaksimal-maksimalnya jangan sampai dia mengeluarkan tenaga dan biaya untuk anggap operasional ke sini. Nah itu ya udahlah. Walaupun Abah nolak, Abah jelas tidak menerima, tidak. Cuman Abah bertanggung jawab yang mana sampai selesainya. Itu. Jadi pada dasarnya kalau yang tepat kiri mah banyak orang yang memanfaatkan dipakai ladang bisnis mungkin seperti itu. Kiri atas juga sama. Oh, di atas juga sama. Sama. Oh, berarti Abah banyak kecolongan. Ya banyak kecolongan ya, sempat terjadi kepergok. Bahkan Abah tegur. Ini siapa yang memerintahkan di Karomah ini bawa minuman keras? Oh. Berarti di yang atas juga ada yang bawa sesajen juga. Ya sama, namanya orang kan gini. Jadi kan yang mana ada permintaan ya harus ada yang diberikan. Itu bahasa umum, bukan bahasa mutlak. Kalau mutlak kan jelas absolut. Itu kan firman Allah. Kalau bahasa manusia kan bisa direkayasa. Oke, Anda contoh main perbankan lah. Om butuh duit. Berarti kan persyaratan saya minta. Syarat. Itu kan hukum manusia umum kan ya. Kalau hukum Allah nggak bisa. Yang mana saya akan memberimu sebanyak-banyaknya, tapi saya tidak akan menuntutmu.
Untuk saya kan jelas tidak ada menurut Abah firmannya, terkecuali ada yang sudah ditentukan harus ini, tapi tidak ada dengan dalih ditukarkan dengan kebutuhan kita. Bahkan kita sebelum minta juga Allah sudah memberi kan, dari keselamatannya, kesehatannya, segalanya kan. Itu kita sudah jelas lah. Kalau dinilai secara materi mah kita mau lebih sangat besar kan. Gitu. Nah gini Bah, tadi kita membicarakan kanan dan kiri. Kalau boleh tahu yang di atas atau yang kanan itu namanya keramat apa? Yang itu yang disebut kanan atau tempat bersih itu kan di atas bukit. Nah di situ Eyang Paku Jaya. Nah setelah info sama Abah yang diterima ya tahu, itu dari pejuang Mataram dulunya. Jadi pejuang Mataram itu banyak yang meninggal di Kabupaten Sumedang di saat kerajaan dulu lagi dijajah orang negara luar. Soalnya kan ratusan tahun dulu. Jadi diperbantukan, yang membantulah dari Mataram ke wilayah Sumedang. Dimakamkan di situ. Ya tiap ini banyak di bawah di Kampung Abah ada. Itu Eyang Chandra Pamulang itu juga sama dari Mataram. Jadi banyak karoma-karoma itu sampai ke atas gunung itu banyak orang Mataram. Dikatakan buyut Jawa. Kalau yang di bawah yang dikatakan kiri? Nah kiri mah itu mah ya bisa dikatakan, anggaplah kata bahasa Sunda mah jurig. Kalau kata bahasa Arabnya itu ya syaiton, ya sama iblis-iblis itu ya setan yang bisa dikatakan umumnya buta ijo. Itu nama tempatnya apa Bah? Nah itu masuk kawasan wilayah Bukit Pasir Manggar, disebutnya itu Hanjuang Berem. Hanjuang Berem. Dua. Nah yang diklaim yang banyak orang mengatakan seperti tadi kata Abah yang 90% gak pernah gagal itu yang kiri apa yang kanan? Atas bawah juga sama. Seimbang. Ya seimbang. Jadi ini bukan keyakinan Abah atau kepintaran Abah atau kesaktian Abah, tidak. Cuman Abah mah memberikan jasa sama mereka untuk minta diantar. Dia kan sudah ada info atau ada niat ambil jalur kiri, cuma diluruskan dari sini. Soal tempat sama Abah tidak dirubah. Sama aja gitu ya. Jelas Allah maha segalanya. Walaupun tidak ke sana juga ya diberikan doktrinan di sini, pengarahan dari cara manajemen, asal usul usaha apa gini. Kan Abah harus bukan membukakan aib mereka. Jadi kan harus tahu kronologis awal bisanya rugi gimana, pengen majunya gimana. Jadi kan kronologis awal jelas-jelas itu kan harus dibuat cermin. Jadi yang mana mereka itu sudah menjalankan lagi usaha atau ada milik rezeki lagi dari sesama, dia kan sudah paham. Nah dari kalau manajemennya jangan sampai rugi lagi. Nah ini kan kita belum tahu, mohon maaf, ini kan kita ngobrol santai aja biar nanti yang nonton juga nggak salah gitu. Nah mungkin kan ini ada dua tempat ya, dan kedua tempat itu adalah misalkan tergantung orangnya masing-masing mau pilih yang mana gitu ya. Nah itu tata caranya, misalkan kesini kan tadi kata Abah ada syarat, ada ritual, mungkin ya seperti itu. Nah itu caranya seperti apa sih mekanismenya kalau misalnya datang ke sini gitu kan. Nah cuman mungkin Abah jangan jawab dulu. Nanti kita kupas tuntas di video kedua ya. Takutnya kalau di sini kelamaan gitu. Mungkin seperti itu. Jadi teman-teman yang nonton juga jangan ke lain channel. Tunggu video kelanjutannya atau misalkan tonton video kedua dari Abah Enceng atau Kuncen dari kalau saya taunya Gunung Tampomas Bah. Iya Gunung Tampomas. Mungkin seperti itu. Kita pamit dulu di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.